pembangunan zona integritas lingkup Ditjen Otonomi Daerah menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM lingkup Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tahun 2020. Ada dua lokasi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang menjadi lokasi zona integritas, yaitu 1. Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2. Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani yang meliputi 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, kedua, penataan tata laksana, yang ketiga, penataan sistem manajemen SDM, yang keempat, penguatan akuntabilitas kinerja, kelima, penguatan pengawasan, dan yang keenam, penguatan kualitas pelayanan publik. Bahwa pada saat masuk kerja, ASN sudah diingatkan untuk bekerja sepenuh hati dan tanpa pamrih serta tidak melakukan KKN. Selain itu, untuk meningkatkan disiplin, ASN juga harus melakukan absensi dengan fingerprint. Dan untuk protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, sudah bisa melakukan absensi kehadiran melalui aplikasi SSO Kemendagri. Hal ini untuk mendukung agar ASN dalam mematuhi ketentuan jam kerja. Maklumat pelayanan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. 1. Reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketatalaksanaan atau bisnis proses, dan sumber daya manusia aparatur dengan fokus kepada 8 area perubahan, yaitu penguatan manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara, penguatan peraturan perundang-undangan, dan peningkatan pelayanan publik. 2. Reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dilakukan untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Dalam Negeri yang respect, responsif, efektif, smart, profesional, efisien, kreatif, and trust, dan PDPS, profesional, integritas, disiplin, inovatif, pelayanan, dan sinergitas. 3. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada satuan kerja dan atau unit kerja dan jajarannya yang memiliki komitmen tingkat tinggi untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM melalui reformasi birokrasi pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 4. Seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri wajib meningkatkan internalisasi percepatan pelaksanaan agenda prioritas reformasi birokrasi. 5.
Seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri wajib meningkatkan internalisasi percepatan pelaksanaan agenda prioritas zona integrasi melalui peningkatan nilai survei persepsi korupsi. Menurutnya, presentasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dan peningkatan nilai persepsi kualitas pelayanan. Seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri wajib meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka peningkatan internalisasi percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dan mewujudkan ZI menuju WBK dan WBBM. Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah di bidang fasilitasi kepala daerah dan DPRD. Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam hal menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan administrasi kepala daerah dan DPRD, serta berkoordinasi dalam pemberian penghargaan dan sanksi bagi kepala daerah dan DPRD. Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu dan didukung oleh 5 subdirektorat yang membidangi 5 wilayah di Indonesia masing-masing, wilayah 1 sampai dengan wilayah 5. Dalam memberikan pelayanan fasilitasi kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD sudah didukung oleh e-office untuk memudahkan fasilitasi kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota, terlebih di tengah pandemi COVID-19 dan program PSBB. Maka fasilitas ini sangat mendukung. Saya, Keprandes Andi Bataralifu, MSI, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, serta seluruh jajaran siap mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. ASN, DIT FKDH, dan DPRD melakukan pekerjaan sesuai target kinerja yang dibuktikan dengan pengisian sikerja oleh ASN setiap hari kerja, dan untuk mendukung zona integritas pada area pengawasan juga telah dibentuk tim gratifikasi dan posko gratifikasi untuk melayani pengaduan terkait gratifikasi di lingkungan Ditjen Otonomi Daerah. Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD beserta seluruh jajaran berkomitmen untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Mohon dukungan segenap stakeholder. We are ready!